Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani Muda, selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan teknis regenerasi petani. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam Bintek ini. Dan kali ini bersama saya Atidiah Umawati, kita akan sharing tentang manajemen rantai pasok. Sobat Petani Muda, kalian siap? Setelah mengikuti sesi ini, Sobat Petani Muda diharapkan dapat memberikan definisi dan ruang lingkup, persediaan dalam rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, serta mempelajari studi kasus pengolahan dan distribusi daging. Sobat Petani Muda, saat mendengar kata manajemen rantai pasok, apa yang terbersit dalam pikiran saudara? Ya, betul. Pengelolaan dan pengawasan rantai siklus mulai dari aliran material, barang mentah, pembayaran, informasi dan pemasok ke produsen, ke pedagang grosir, hingga pengecer sampai konsumen. Dalam SCM, rantai pasokan adalah jaringan fisiknya, yaitu semua perusahaan yang berperan dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, hingga mengirimkannya ke pengguna akhir. Sedangkan SCM atau manajemen rantai pasok, supply adalah sebuah cara, metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Sobat Petani Muda, rantai pasok mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan aliran dan transformasi barang dari bentuk bahan baku hingga sampai ke pengguna akhir atau end user. Rantai pasok pada dasarnya terdiri dari beberapa elemen, antara lain supplier, pusat manufaktur, gudang, pusat distribusi, sistem transportasi, retail outlet, dan konsumen. Salah satu aspek yang penting dalam rantai pasok, suatu keputusan yang diambil akan berpengaruh langsung terhadap seluruh rantai pasok. Suatu perusahaan harus mengelola rantai pasok sebagai satu entitas. Dengan tercapainya koordinasi dari rantai pasok perusahaan, maka di tiap channel dari rantai pasok, perusahaan tidak akan mengalami kekurangan barang. Juga tidak sampai kelebihan barang terlalu banyak. Tujuan dari manajemen rantai pasok adalah mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasok mempertimbangkan semua fasilitas yang berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi pembelian dan outsourcing aktivitas tambahan dengan fungsi-fungsi lain yang akan meningkatkan hubungan antara pemasok dan distributor. Sobat Petani Muda, sebuah rantai pasok pertanian berbasis pengolahan dan terorganisir, berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang kompleks. Coba kita lihat. Gambar berikut menggambarkan rantai pasokan generik di tingkat organisasi dalam konteks jaringan rantai pasokan yang lengkap. Setiap perusahaan diposisikan dalam lapisan jaringan yang dimiliki oleh setidaknya satu rantai jaringan, yaitu biasanya memiliki banyak pemasok atau bervariasi dan pelanggan pada waktu dan waktu yang sama. Pada lapisan terbawah ada di tingkat petani. Pemasok yang dibutuhkan pada tingkatan ini adalah pembenih, pupuk, obat penanggulangan hama penyakit, alat mesin. Pada lapisan kedua, di tingkat pengolah, pemasok yang dibutuhkan pada tingkatan ini adalah bahan mentah dari petani lapisan 1, bahan bumbu pengolah, perasa makanan, kemasan, alat, mesin pengolah. Pada lapisan ketiga, di tingkat distributor, pemasok yang dibutuhkan pada tingkatan ini adalah gudang, mesin kemas, pengemas makanan, transportasi. Pada lapis keempat, di tingkat retailer, pemasok yang dibutuhkan adalah barang kemasan hasil distribusi. Nah, Sobat Petani Muda, kita masuk pada pokok bahasan kedua, persediaan dalam rantai pasok. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam rantai pasok, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Misalnya, rantai pasok dari pabrik kertas. Kertas merupakan produk yang dihasilkan dari komoditas pertanian, yakni tanaman atau kayu yang berasal dari hutan sebagai berikut. Awal rantai pasok dari pabrik kertas adalah hutan kayu yang menghasilkan bahan untuk kertas atau gudang bahan yang didaur ulang
yang mengawali proses pembuatan kertas tersebut. 2. Proses pengolahan kayu menjadi kertas membutuhkan dukungan bahan penolong. Misalnya bahan baku kertas perlu dilengkapi dengan bahan penolong seperti air yang berlimpah, bahan kimia yang banyak jenisnya, plastik dan alat pengikat untuk mengepak. 3. Di samping itu, pabrik kertas banyak menggunakan berbagai jenis peralatan dan puluhan ribu jenis material serta suku cadang. Yang awal rantai pasoknya adalah pabrik pembuat peralatan, material, dan suku cadang tersebut. 4. Pada dasarnya terdapat puluhan dan mungkin ratusan pemasok dan supplier atau sub-supplier yang terlibat. Di samping itu perlu juga diketahui berbagai sifat pergerakan rantai pasok untuk berbagai persediaan. Maksud dari persediaan adalah beberapa jenis barang yang disimpan dari gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain. Sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda tergantung dari metode pemenuhan bahan baku maupun metode inventory yang dipilih oleh pelaku bisnisnya. Terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu sebagai berikut. A. Bahan baku atau raw material. Mata rantai pertama ada di pabrik pembuat bahan baku dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk akhir, bukan di konsumen akhir. Bahan baku ini di pabrikan pembuat produk akhir digabung dengan bahan penolong dan dengan teknologi tertentu diolah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Barang setengah jadi atau work in process product, permulaan mata rantai ada di pabrik pembuat bahan jadi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahan setengah jadi adalah hasil dari proses bahan baku. Bahan setengah jadi dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi, tetapi dapat juga dijual kepada konsumen sebagai komoditas. Jadi, akhir dari mata rantai akan sangat tergantung dari hal di atas, bisa pendek dan bisa panjang. Akhir mata rantai ada di konsumen akhir pengguna atau pembeli hasil produksi tersebut. Persediaan jenis ini adalah persediaan yang digunakan untuk menunjang pabrik pembuat barang jadi tersebut, yaitu untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi peralatan pabriknya. Mata rantainya bermula dari pabrik pembuat material MRO tadi dan berakhir di perusahaan pembuat barang jadi tersebut sebagai the final user atau manufacturer. C. Barang komoditas atau commodity. Persediaan jenis ini adalah barang yang dibeli oleh perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan, dalam arti dijual kembali kepada konsumen. Di perusahaan tersebut, barang ini dapat diproses lagi, misalnya diganti bungkusnya atau diperkecil kemasannya. Tetapi dapat juga dijual lagi langsung dalam bentuk asli seperti saat dibeli. Mata rantai persediaan jenis ini bermula dari pabrik pembuat komoditas tersebut dan berakhir pada konsumen akhir pengguna barang tersebut. Barang komoditas kadang-kadang juga disebut resale commodities karena memang barang tersebut dibeli untuk dijual lagi dengan keuntungan tertentu. D. Barang proyek. Persediaan jenis ini adalah material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu. Misalnya membuat pabrik baru. Mata rantai panjangnya hampir sama dengan MRO Materials, jadi bermula dari pabrik pembuat barang-barang tersebut dan berakhir di perusahaan pembuat barang jadi yang dimaksud. Sobat petani muda, kita lanjutkan dengan pokok bahasan 3, proses bisnis rantai pasok. Dalam menjalankan proses bisnis rantai pasok, keberhasilannya memerlukan dukungan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan komitmen untuk berubah. 2. Memahami sejauh mana perubahan yang diperlukan. 3. Menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pasok. 4. Komitmen pada perlunya sumber daya dan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sobat petani muda, coba sebut proses bisnisnya manajemen rantai pasok. Ya, ada 8 prosesnya. Mari kita bahas satu persatu. 1. Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama manajemen rantai pasok adalah mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Rencana bisnis adalah titik awal identifikasi. Tim pelayanan pelanggan atau customer service membuat dan melaksanakan program-program bersama. Persetujuan produk dan jasa ditetapkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, Customer Service Management atau CSM
Sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Customer service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga perlu. Intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi produk. 3. Demand management. Proses ini harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan suplai perusahaan menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data pelanggan inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasok. 4. Customer demand fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja, yakni anggota primer, rantai pasok, dan anggota sekunder, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengurangi total biaya kirim ke pelanggan. 5. Manufacturing flow management. Biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi. Berdasarkan ramalan historik, produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Seringkali produk yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan, dan pengiriman produk terhambat. 6. Procurement. Membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap desain produk sehingga dapat mengurangi siklus pengembangan produk serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Untuk mempercepat transfer data dan komunikasi, pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas AD. 7. Pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, pelanggan dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan di-launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. 8. Retur. Proses manajemen retur yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan memperbaiki dan menerobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Retur di Xerox berupa peralatan, komponen supplier, dan kompetitif trade-in. Ketersediaan retur atau return to available adalah pengukuran waktu siklus yang diperlukan untuk mencapai pengembalian aset atau return on asset pada status yang digunakan. Sobat petani muda, kita sampai pada pokok bahasan 4. Studi kasus pengolahan daging dan distribusi daging. Dalam studi kasus ini dapat dilihat kondisi pada setiap tahap pemrosesan sejumlah nilai ditambahkan ke daging. Pada umumnya daging produk mencapai pelanggan akhir langsung dari peternakan, toko daging lokal atau pengecer. Sekitar 1,7% dari total daging diolah menjadi produk daging dan dijual melalui jaringan retail yang terdiri dari outlet perusahaan, supermarket, dan toko grosir kelas atas yang berlokasi di kota besar dan metropolis. Pergerakan produk daging di sepanjang rantai pasokan tersebut difasilitasi oleh penyedia layanan logistik internal atau pihak ketiga. Informasi dan aplikasi teknologi komunikasi atau TIK menawarkan ruang lingkup yang luas untuk aplikasi dalam rantai pasokan daging di sektor terorganisir dan potensi untuk mengubah rantai pasokan daging menjadi sistem produksi just in time yang digerakkan oleh permintaan. Kulit dan kulit mentah adalah yang paling berharga, hasil samping pemotongan hewan yang menjadi bahan baku input industri kulit. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Sobat Petani Muda melihat gambar supply chain pada modul. Demikianlah Sobat, materi ini dapat kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi dan meningkatkan kapasitas diri kita dalam melaksanakan kegiatan manajemen rantai pasok, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga materi ini bermanfaat, tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.